Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan strategi sistem informasi dengan PT Tokopedia. Dengan saya sendiri Vicky Febrianto dengan NIM 064002 Selanjutnya, di sini ada agenda yang terdiri dari 6 agenda. Yang pertama rumusan masalah, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga bisnis model kanvas, yang keempat analisis SWOT dan TOWS, yang kelima BSC, dan yang terakhir Five Frost. Yang pertama rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dapat ditinjau sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang dibutuhkan dalam menganalisis strategi bisnis perusahaan? Yang kedua, apa saja masalah yang dihadapi pada suatu usaha dalam menyusun dan merumuskan strategi bisnis perusahaan? Dan yang ketiga, bagaimana agar strategi bisnis ini dapat membantu perusahaan? Selanjutnya, profil perusahaan. Sejarah berdirinya Tokopedia.com secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tawijaya dan Leo Nation Apre Edison pada 6 Februari 2009. PT Tokopedia mendapatkan set founding pendapatan awal dari PT Indonesia Dewi Tama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal Ventura Global seperti Adventures 2010, Cyber Agent Ventures 28, 2011, NetPrice 2019, dan SoftBank Ventures Korea 2013. Lalu pada Oktober 2014, Tokopedia berhasil mencatat sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc. SIMI. Pada Agustus 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar 147 juta US dollar atau sekitar 1,9 triliun. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi PT Tokopedia adalah menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Dalam mencapai visi yang telah dibuat, maka Tokopedia memiliki misi perusahaan yaitu menggunakan teknologi terkini dari web dan internet secara tepat, memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik yang dilakukan secara online maupun offline. Misi dan tujuannya. Tujuan awal didirikan Tokopedia yang juga merupakan misi dari Tokopedia adalah mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia secara digital. Perjalanan Tokopedia dimulai dengan membangun marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Nusantara, serta memberikan fitur yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan Tokopedia yaitu komisaris utama, direktur utama, IT, quality control, design, finance, customer service, legal, HRD, content, marketing, and internet marketing. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Yang pertama, key partner, terdiri dari distributor, penjual, ekspedisi. Selanjutnya key activities, melakukan inovasi terbaru, mengembangkan web, meningkatkan kualitas manajemen dan promosi. Selanjutnya key result, kantor Tokopedia, staf atau karyawan, investor, dan brand Tokopedia. Selanjutnya value proposition, penilaian terhadap barang yang dipesan, penilaian waktu proses pemesanan, dan terdapat fitur pre-order. Selanjutnya customer relationship, online, kemudahan pelanggan dalam berbelanja, memberi promosi kepada pelanggan,
pelayanan terhadap pelanggan yang cepat. Selanjutnya, customer segment, pengguna internet, penyuka belanja online, dan pencari barang murah. Selanjutnya, channel, media promosi Tokopedia dan iklan. Selanjutnya, cost structure, biaya data center, biaya listrik, biaya pemesanan dan iklan, biaya penelitian dan pengembangan, dan gaji karyawan. Dan yang terakhir, refer segment, tampilan antarmuka yang simple dan sederhana, memberikan promosi gratis kepada pelanggan, metode pembayaran secara instan dan lengkap bagi pelanggan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama ada faktor kekuatan atau strength. Dari sisi strength, analisis SWOT Tokopedia yakni sebagai berikut. Terdiri dari 5. Yang pertama, Tokopedia memberikan kemudahan akses untuk mendaftar, menjual, pemesanan iklan, ataupun mudah untuk melakukan pembelian. Yang kedua, sangat mudah ditemukan di search engine, dalam hal ini di Google. Hal ini terjadi sebab Tokopedia mengoptimalkan strategi internet marketing. Yang ketiga, memiliki user interface dan juga toolbar yang mudah digunakan serta mudah dipahami. Yang keempat, memberikan fitur diskusi bagi para pelanggan. Jadi, sebelum pelanggan menentukan untuk membeli sesuatu dari Tokopedia, mereka bisa melihat diskusi yang ada terkait produk tersebut. Dengan ini, pelanggan bisa mempertimbangkan apakah produk sudah memenuhi persyaratan atau belum. Yang kelima, memberikan fitur promosi gratis. Selanjutnya, faktor kelemahan atau weakness. Dari sisi ini, analisis sesuai Tokopedia yakni sebagai berikut. Hanya tersedia dalam bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan Tokopedia susah untuk menuju pasar internasional seperti Amazon dan e-commerce berskala internasional lainnya. Selain yang kedua, sulit diakses pada daerah-daerah tertentu yang belum memiliki koneksi internet yang memadai. Yang ketiga, data pribadi atau informasi pribadi masih cukup terbuka. Tentang hal ini, risiko pencurian data sangat besar dan data tersebut bisa dimanfaatkan untuk penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, keempat, penjual harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk mendapatkan fitur berbayar dari Tokopedia. Selanjutnya, faktor peluang atau opportunity. Peluang yang dimiliki oleh Tokopedia dalam analisis SWOT-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi salah satu e-commerce yang bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, Tokopedia bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Yang ketiga, masyarakat cenderung konsumtif. Yang keempat, pemanfaatan tren belanja online yang semakin tinggi di Indonesia, mengatur target pada masyarakat untuk selalu berbelanja secara instan. Dan yang terakhir, faktor ancaman atau threat. Ancaman yang bisa saja mengganggu stabilitas dari Tokopedia yakni sebagai berikut. Banyak platform serupa yang menjadi kompetitor dengan layanan dan promo besar-besaran. Yang kedua, pencurian data atau informasi milik pelanggan. Yang ketiga, masyarakat masih banyak yang belum melek teknologi. Yang keempat, masyarakat masih cenderung memilih pasar tradisional atau menggunakan metode berbelanja konvensional. Yang kelima, masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa jual beli di e-commerce rawan penipuan. Selanjutnya, analisis TOWS. Yang pertama, strategi SO segment opportunity. Yang pertama, Tokopedia memberi akses yang luas agar dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet, memiliki user interface dan juga toolbar yang mudah digunakan dan dipahami, meningkatkan dalam bidang pengiriman agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia daripada kompetitornya. Selanjutnya ada strategi WO, weakness and opportunity. Yang pertama, menambahkan pilihan bahasa lain agar bisa masuk ke dalam pasar internasional. Yang kedua, memperbanyak produk sesuai target pasarnya. Selanjutnya, strategi ST, segment dan threat.
Yang pertama, memberikan promo yang lebih menarik daripada kompetitornya. Yang kedua, meningkatkan fitur-fitur yang ada ya agar semakin mudah digunakan. Yang ketiga, meningkatkan fitur keamanan data. Selanjutnya, strategi WT atau weakness trade. Yang pertama, memberikan fitur-fitur terbaik dengan harga terjangkau untuk para penjual. Yang kedua, membuat promo-promo menarik untuk menarik perhatian. Yang ketiga, memperbaiki sistem keamanan data para pengguna. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan agar pengguna merasa nyaman. Selanjutnya, BSC. Yang pertama, Customer Perspective. Yang pertama, objektifnya memberi fitur-fitur yang mudah digunakan. Make sure atau tujuan agar pelanggan merasa nyaman menggunakan aplikasi ini dengan fitur-fitur yang mudah digunakan. Solusi SI atau tips-nya selalu memperbarui aplikasi dan fitur-fitur di dalamnya. Selanjutnya, objektifnya menjaga privasi para pelanggan. Make sure atau tujuan agar pelanggan merasa aman dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Solusi SI atau tipsnya meningkatkan sistem keamanan data. Selanjutnya, financial perspective. Objektifnya meningkatkan keuntungan dan pendapatan. Make sure atau tujuan menyediakan tempat untuk penjualan. Solusi SI atau tipsnya menarik pelanggan dengan memberi promo-promo yang menarik. Selanjutnya, internal business process perspektif. Objektifnya memperkuat server agar tidak lambat. Make sure atau tujuan agar pelanggan merasa puas menggunakan aplikasi. Solusi SI atau tipsnya meningkatkan server agar lebih baik. Objektifnya yang kedua, meningkatkan keamanan data para pengguna. Make sure atau tujuannya agar pelanggan tidak khawatir dengan data yang sudah digunakan dalam aplikasi. Selanjutnya, solusi SI atau tipsnya memperkuat keamanan yang sudah ada. Selanjutnya, learning and grow with perspective. Objektifnya meningkatkan memiliki aplikasi jasa penjualan yang mudah digunakan oleh penjual. Make sure atau tujuan agar penyedia layanan nyaman dengan aplikasi Tokopedia. Selanjutnya, solusi SI atau tipsnya bekerja sama antar penyedia. Selanjutnya, 5 force. Rival among existing competitor. Persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce cukup lemah. Saingan dari Tokopedia adalah Shopee. Shopee adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Mereka menggunakan banyak voucher, cashback, pengiriman gratis, dan hal yang lebih menarik untuk menarik konsumen. Misalnya seperti acara besar di TV dan duta merek besar. Kesimpulannya, Tokopedia masih cukup berada di posisi teratas dan sebanding dengan kompetitor Shopee. Selanjutnya, bargaining power of buyer. Kekuatan tawar-menawar pembeli berada pada posisi yang tinggi karena disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan finansial pembeli produk perusahaan. Jika pembeli memiliki kemampuan finansial yang besar, maka tentunya pembeli dapat lebih leluasa memilih produk apa yang diinginkan. Produk yang ditawarkan sangat beragam dan mencakup semua kebutuhan dari pembeli. Selanjutnya, bargaining power of supplier. Analisis ini untuk melihat kuat atau tidaknya posisi penjual. Apakah banyak supplier atau hanya beberapa supplier saja? Supplier dalam bisnis adalah industri besar, industri kecil, atau individual yang menyewakan barang mereka. Dalam industri ini, bargaining power of supplier-nya low karena supplier dalam bisnis ini banyak. Saat ini belum ada marketplace yang menawarkan sewa-menyewa seperti ini. Maka dengan dipastikan supplier akan banyak yang menggunakan bisnis ini untuk mencari return untuk menyewa barang mereka. Baik mereka yang sebagai substitut kompetitor seperti offline rating atau online rating. Bagi bisnis ini dapat juga dengan menggunakan jasa bisnis ini untuk membantu memperluas pangsa pasar mereka. Para supplier juga akan merasa lebih aman untuk menyewakan barangnya melalui bisnis ini. Apabila sebelumnya tidak ada yang menjamin untuk keamanan barang mereka, contohnya hilang atau rusak. Apabila menyewakan barang mereka melalui marketplace ini, maka
akan terjamin dengan terms and condition yang berlaku. Selanjutnya, trade of new entrant. Untuk memasuki persaingan, pendatang baru harus menyediakan modal yang cukup besar. Sebaiknya pendatang harus memiliki strategi bisnis yang cukup baik. Dalam hal promosi, perusahaan pendatang baru harus bekerja keras dalam pemasaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa ancaman pendatang baru di era ini tidak terlalu berbahaya bagi Tokopedia. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat transaksi Tokopedia dan tingkat promosi yang lebih signifikan dibanding dengan perusahaan pendatang baru. Selanjutnya, trade of substitute produk, di mana tinggi atau rendahnya produk yang dapat menjadi alternatif produk yang sudah ada. Ancaman produk atau jasa pengganti dalam industri ini dinilai cukup tinggi, high, karena adanya produk lain yang menawarkan sewa-menyewa konvensional offline rating. Secara online rating dapat dijumpai di forum Katkus atau Instagram yang bersifat individu. Biasanya terfokus pada menyewakan suatu jenis barang dan juga marketplace yang mempunyai konsep jual beli yang sudah lebih terdahulu menguasai pasar marketplace seperti OLX, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Karena marketplace yang menawarkan sewa-menyewa belum ada, oleh karena itu produk lain yang dapat menjadi trade of substitute untuk bisnis ini adalah marketplace jual beli. Seperti yang kita ketahui, saat ini marketplace jual beli ini bermacam-macam dan menawarkan berbagai macam fitur dan juga promosi masing-masing untuk menarik konsumen. Baik, terima kasih dari presentasi saya.